Baik, kita mulai. Kita lihat titik berat dari batang tersebut berada di jarak 2 meter dari titik A. Maka gaya beratnya kita gambarkan seperti ini. W sama dengan, karena masanya adalah 10 kg, maka beratnya adalah M kali G, massa kali G nya kita anggap 10, maka W sama dengan 100 Newton. Kemudian yang kedua ada di titik A, gaya normal ke atas. Ini nilainya tidak kita ketahui. Lalu yang ketiga di titik B, itu ada gaya yang arahnya ke atas, yaitu gaya tegangan tali ya, karena ditarik oleh tali ke atas. Ini kita gambarkan, ini kita sebut dengan T. Nah, karena gaya tegangan tali ini sendiri tentu sepanjang dengan asumsi bahwa katrol ini licin, efek rotasinya belum kita perhatikan katrolnya, maka tentu saja tegangan tali T ini sepanjang tali sama. Ini juga berarti akan sama dengan berat dari WC ya. Ini nilainya sama. Nah, jadi pada batang ada 3 gaya, yaitu yang pertama gaya W ini, yang kedua gaya NA, yang ketiga adalah gaya T. Nah, jika kita menerapkan syarat pertama untuk kesetimbangan, yang pertama sigma F sama dengan 0. Dalam hal ini karena hanya arah vertikal saja, maka adanya FY, sehingga kita tuliskan sigma FY sama dengan 0, dan itu kalau ke bawah kita anggap sebagai negatif, maka yang ke atas kita anggap positif. NA ditambah T dikurangi W sama dengan 0, atau boleh dituliskan dalam bentuk NA ditambah T sama dengan W. W nya kita pindahkan ke sebelah sini hingga W. Karena nilai W nya adalah 100, maka kita dapatkan jadi berarti NA ditambah T sama dengan 100 Newton. Ini dari syarat kesetimbangan gerak gerak linearnya, sigma FY sama dengan 0. Nah, sekarang yang kedua, tentu tidak ada gerak dalam sumbu X, sehingga langsung kita pada persyaratan yang ketiga, yaitu sigma tau sama dengan 0. Sigma tau itu berarti adalah total gaya putar terhadap batang tersebut, di mana sumbu putarnya kita pilih sembarang. Nah, dalam hal ini untuk memudahkan kita gunakan saja titik di mana ada gaya yang nilainya tidak kita ketahui. Dalam hal ini kita pilih titik A. Jadi sigma tau terhadap titik A sama dengan 0. Maka dengan demikian ada 2 tau terhadap titik A, yaitu akibat gaya W ini dan akibat gaya tegangan tali T. Nah, kita buat nilainya untuk yang searah putaran jarum jam, mengakibatkan putaran terhadap searah jarum jam terhadap titik A, kita anggap nilainya positif. Sebaliknya kita anggap nilainya negatif. Jadi dalam hal ini berarti sigma tau yang diakibatkan oleh berat benda, berat batang, yaitu berarti R Z ya dikalikan dengan W, itu kita anggap positif, kemudian dikurangi dengan panjang batang AB kalikan dengan T sama dengan 0.
Kok begitu bentuk persamaannya? Coba kita ingat kembali bagaimana tau atau momen gaya itu. Jadi kita ingat bahwa tau dirumuskan sama dengan R kali F ya. R-nya ini jarak dari titik sumbu putar terhadap titik tangkap gaya. Kalau misalkan pada bagian pertama ini, maka R-nya adalah RZ, gayanya adalah W berat. Itu di bagian pertama. Lalu di bagian kedua, ini R-nya adalah AB, sedangkan F-nya adalah gaya tegangan tali. Nah, tanda negatif positif kita gunakan kesepakatan bahwa yang searah jarum jam mengakibatkan putaran searah jarum jam ini memutar ke sana, mengakibatkan putaran ke sana, kita pandang positif. Sementara untuk batang yang ini mengakibatkan putaran ke sana, akibat gaya T mengakibatkan putaran ke sana, maka kita beri tanda negatif ya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. RZ 2 meter, kemudian W-nya 100 dikurangi AB-nya 5 meter, T-nya belum diketahui, sehingga ini sama dengan 0. Kita pindah ruas yang ini ke sebelah sana, sehingga 200 sama dengan 5T, atau T sama dengan 200 dibagi 5 sama dengan 40 Newton. Nah, kalau T sama dengan 40 Newton, maka T itu sendiri, kita lihat gambar di atas bahwa T itu ternyata sama dengan WC, berat beban. Berarti ini sama dengan MC dikali G, sehingga bisa kita tulis 40 sama dengan MC kali G nya kita pandang 10 nilainya, sehingga MC sama dengan 4 kilogram. Jadi hasilnya adalah 4 kilogram.